Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Arif Yandi dari kelas Teknik Informatika. Background saat ini bekerja, lebih banyak bekerja di IT infrastruktur ya. Khususnya sekarang saya manage dan handle untuk Oracle Database. Oke, langsung saja. Pada UAS kali ini UAS pengembangan aplikasi multiplatform berbasis agent. Di sini saya akan mengambil dua topik, yaitu agent MCP, E2A, ICP, dan multi agent agentic AI. Di mana untuk yang agent MCP diminta membuat agent dengan kemampuan akses resource MCP. Multi agent AI membuat multi agent untuk pencarian berita dan penulisan berita. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Oke, baik rekan-rekan, langsung aja kita eh, memulai topik yang pertama, yaitu multi agent agentic AI, di mana di sini kita akan sebagai tim redaksi berita teknologi akan menjalankan misi perusahaan berisi ada dua agen di sini, researcher dan writer, peneliti dan penulis. Di mana tugas researcher adalah mencari tren teknologi terbaru di internet. Writer menulis artikel blog menarik berdasarkan hasil riset dan dari agen pertama ya. Jadi si writer menulis dari informasi dari si researcher. Persiapan awal seperti ini, kita butuh Docker desktop, dan sebelumnya saya sudah install ya di laptop. Kemudian kita perlu API key. Untuk yang gratis kita bisa ambil dari Grok. Jadi Grok seperti ini rekan-rekan. Tadi saya juga udah generate ya. Kita masuk ke consolegrok.com, API key, kemudian create API key dan kita generate. Setelah kita generate, kita copy gitu ya, kita simpan di notepad. Tadi saya udah simpan di sini rekan-rekan. Saya udah simpan di sini. Oke, nextnya, nah ini langkah yang kedua, kita mesti siapkan struktur file. Oh ya, di sini saya menggunakan VS Code Studio ya untuk merapikan struktur dari folder ini. Saya sudah bikin juga di sini rekan-rekan. Docker file, main.python dan requirement-nya. Nah ini struktur folder tadi sudah, nih requirement-nya. Kita isikan requirement-nya, Docker file-nya kita isikan juga, file tadi. Terus main.python-nya juga kita bisa isikan juga. Nah ini cara menjalankannya. Kita buka terminal seperti PowerShell, folder demo crew AI-nya dibuka, terus kita build lah, kita generate image-nya, Docker image-nya dengan command ini. Langsung saja mungkin rekan-rekan ya. Di sini jadi saya sudah menjalankan perintah ya untuk membuild Docker image ya. Kemudian menjalankan Docker-nya. Dari sini si Copilot dari VS Code-nya ini melakukan beberapa perubahan, modifikasi terhadap requirement-nya. Jadi ini dari requirement awal yang ada di arahan dari praktikum dari si VS Code Copilot-nya itu menambahkan gitu ya requirement-nya untuk melengkapi, karena tadi
berdasarkan finding ada beberapa tools yang sudah tidak disupport. Oh ya, sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah mencoba menjalankan di terminal langsung ya, rekan-rekan. Nah, ini banyak sekali beberapa error yang ditemukan. Ya, akhirnya karena errornya complicated, kita minta bantuan Scott Copilot dalam hal ini. Nah, di sini dia akan otomatis si Copilot Scott-nya ini akan otomatis memberikan rekomendasi yang dibutuhkan ya. Jadi setelah requirement-nya dirubah kembali, di rebuild Docker image-nya seperti ini rekan-rekan. Nah, kita juga sempat mengalami kendala tadi sebelumnya untuk limit dari growth hit TPM-nya. Nah, ini juga yang kita temukan beberapa error. Akhirnya ya dilakukan beberapa perubahan ya pada main.python-nya juga. Oke, dijalankan. Perubahan-perubahan yang dilakukan di main.python dan requirement-nya untuk mengenerate script supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini sukses, akhirnya sukses. Namun di final outputnya itu kita akan melihat error ya, let LLM logging. Ini ada warning karena adanya missing untuk proxy dependensinya. Ini opsional ya, tapi tidak mempengaruhi aktual eksekusinya. Jadi mungkin di sini bisa diabaikan saja kalau ada error dari let LLM-nya karena itu hanya warning. Nah, kita bisa eksekusi juga di sini rekan-rekannya. Sini dia bisa di sini Dockeran kita juga bisa jalankan di sini. Nah, tadi sebenarnya saya juga ada eksekusi di sini, hasilnya sama ya sama yang di sini, sama yang di VS Code hasilnya dengan di sini. Oke, nah error let LLM ini tadi sebagai informasi warning, hanya warning, bisa diabaikan. Nah, ini rekan-rekan hasil dari dockerannya. Started ini sesuai yang di codingan kita udah buat di main.python ya. Ada tools, ada seperti ini. Konfigurasi dulu, kita config row-nya. Kemudian ini agentnya diperintahkan, ada agent researcher, ada agent writer ya. Ini perintah yang diberikan. Nah, ini tasknya. Nah, setelah kita eksekusi, hasilnya kita bisa lihat ini si krunya itu memulai tasknya, identifikasi dan jelaskan 3 tren utama agentic AI di tahun 2025. Untuk setiap tren berikan nama tren, penjelasan singkat,
tentang poin kuncinya dan dampaknya. Wajib lengkapi semua 3 tren. Nah, ini agentnya udah mulai dieksekusi. Nah, mulai si agent senior technical searcher mengidentifikasi, mencari tren-tren yang diperintahkan ya. Nah, di sini akhirnya agent mendapatkan informasinya nih, final answer-nya. Tren yang pertama, agentic AI berbasis pada kognisi sosial. Ini penjelasan, poin kuncinya, dan dampaknya. Tren yang kedua, agentic AI yang berbasis pada kognisi otonom. Nah, ini penjelasan, poin kunci, dan dampaknya. Yang ketiga, trennya agentic AI yang berbasis pada kognisi eksploratif. Nah, ini penjelasan, poin kunci, dan dampaknya. Nah, setelah tugasnya selesai, maka kemudian tugas berikutnya adalah dari tag block writer-nya, tugasnya si writer ya. Di mana tugasnya itu menulis artikel blog pendek minimal 3 paragraf dalam bahasa Indonesia berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh researcher ya, senior tech researcher yang tadi sebelumnya udah mendapatkan berita. Ini paragraf yang ditulis. Paragrafnya ditulis, oke, cukup panjang ya paragrafnya didapetin. Tasnya komplit, dan selesai. Nah, ini hasil akhirnya, kesimpulannya. Akhirnya tugas kru komplit, selesai dengan mendapatkan final output sesuai yang diperintahkan, yaitu tren utama agentic AI di tahun 2025. Demikian rekan-rekan, ini error ini kita bisa abaikan tadi sesuai informasinya, tidak mengganggu. Mungkin di next kalau ada waktu lebih panjang kita bisa mencoba mencari kenapa error warning ini terjadi. Demikian rekan-rekan untuk topik yang pertama. Oke, rekan-rekan, untuk berikutnya kita akan mempraktekkan MCP plus Langflow dengan Docker serta Grok ya. Ini tujuan praktikumnya. Kemudian skenario-nya nanti si agent diminta membaca datasheet customer churn dari file system dan menjelaskan insight sederhana. Ini arsitekturnya ini. Ada MCP tools yang digunakan, syarat serta foldernya seperti ini. Ini isian dari datasetnya untuk customer CSV, Docker Compose. Ini konfigurasi dari Grok LLM di Langflow-nya ya. Seperti ini. Konfigurasi MCP tools di Langflow serta not-not yang akan kita gunakan nanti di Langflow. Ada chat input, system prompt, Grok LLM, MCP tool, agent executor, dan chat output. Nah, ini sistem prompt yang akan kita masukkan nantinya. Nah, setelah sudah selesai nanti kita akan uji coba untuk masukkan pertanyaan ke chat input seperti ini. Ini ekspektasi yang diharapkan. Agent menyadari perlu membaca file, memanggil MCP, terus mengembalikan CSV, akan menghitung churn, akan menjelaskan insight. Ini kalau ada tambahan bisa menuliskan dalam bentuk report ya nantinya harapannya. Oke, langsung. Nah, di sini saya sudah minta bantuan dari VS Code untuk menuliskan tadi apa namanya, membuat folder ya, folder yang dibutuhkan, folder dan file-filenya. Nah, file pertama yang kita bikin adalah sesuai instruksi di praktikum.
seperti ini. Docker compose sama data dan customer.csv awalnya ya seperti itu ya. Docker compose-nya, folder data dan file CSV-nya ya rekan-rekan ya. Ini setelah dibentuk, kita menjalankan mengekspor grok APK ya. Jadi kita udah generate dari web dari URL-nya grok untuk APK-nya. Menjalankan docker compose up. Nah, untuk APK supaya terintegrasi kita masukkan ke dalam environment ya. Di sini. Nah, kalau udah kita menjalankan eksekusi docker compose. Ya. Ini rekan-rekan hasilnya. Nah, dengan bantuan VS Code plus Copilot-nya ini kita akan dibantu untuk mendeteksi mana-mana saja apabila ada kekurangan akan dimodifikasi dan juga kita diberikan guidance-nya untuk step-step yang perlu kita lakukan gitu ya, kita eksekusi misalkan seperti ini. Kita bisa mempertanyakan di VS Code. Oke, kita setelah kita configure, kita bisa buka long flow-nya ya. Tadi di sini di localhost port 7860. Nah, ini kita udah buka di sini udah ada. Kita juga bisa lihat Docker kita di sini ada dua, MCP file system dan Langflow yang up ya rekan-rekan ya. MCP sama Langflow-nya. Oke, nah ini hasilnya yang sudah saya buat. Memang mungkin tidak untuk not-notnya ya tidak seperti yang diperintahkan, karena setelah saya coba tanyakan kita cari ya, seperti agent eksekutor, MCP toolnya sempat tadi saya konfigur ada error juga seperti ini. Tadi sudah buat file tapi masih error. Nah, juga agent eksekutornya nggak nemu, notnya nggak ada. Kalau ditanya ke ChatGPT atau Gemini itu dibilang versi Langflow yang saya buka sekarang itu udah yang terbaru, jadi beberapa notes memang tidak available lagi. Nah, kemudian disarankan untuk melakukan cara yang lebih sederhana ya dari si VS Code ini. Nah, ini juga kita coba nambahin Python code juga nggak berhasil.
artinya tidak ditemukan. Nah, ini kita menggunakan cara yang paling simple, di mana di grok komponen system message kita masukkan prom ini. Nah, jadi saya masukkan ke sini, kan. Nah, kalau ini udah dimasukin, ya kita bisa coba ya. Di sini kita eksekusi playgroundnya. Nah, kita bisa masukkan perintah seperti yang ada di sini di prompt. Di prompt yang kita masukkan ke sistem message tadi ya. Ke sistem message yang ada di grok seperti itu. Kita jalankan perintah pertanyaan. Nah, ini responnya. Artinya data set customer CSV yang kita input tadi di dataset kebaca. Ini kita masukkan, coba pertanyaannya tadi. Wah, sama ya. Ini udah berhasil rekan-rekannya. Si groknya berhasil kita konfigur, chatnya juga input dan outputnya udah sesuai yang diharapkan. Nah, untuk report tambahannya juga kita bisa berikan masukkan promnya. Nah, ini tadi sebelumnya saya sudah jalankan, kita bisa coba lagi ya rekan-rekan ya, menjalankan. Tinggal minta coba menjalankan. Nah, reportnya tergenerate. Masuk ke chon report.txt. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan Langflow plus grok ya, artinya kita config di Langflow ini, ngambil dengan not chat input, grok dan chat output, kita bisa membuat suatu aplikasi sederhana mungkin ya, yang bisa kita gunakan di mana aplikasi ini membaca data customer sehingga bisa memberikan insight sederhana gitu. Oke, baik rekan-rekan, demikian dua topik yang sudah dikerjakan ya, itu tadi membuat agent dengan kemampuan akses resource MCP, kemudian membuat agent untuk pencarian berita dan penulisan berita. Jadi kesimpulannya Langflow, grok, MCP, kita bisa membuat agent untuk kemampuan mengakses resource ya, dalam hal ini kita resource customer CSV tadi.
untuk mendapatkan insight, untuk churn dan lainnya. Kemudian untuk multi agent agentic AI, kita membuat multi agent untuk pencarian berita dan penulisan berita. Ya, tadi ada 2 agent ya, researcher dan writer. Oke, demikian tugas yang sudah dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.